Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang hari ini begitu banyak nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala turunkan berikan kepada kita semua. Maka sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk berusaha bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut. Dan di antara cara mensyukuri nikmat adalah hendaknya seorang mukmin berusaha untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dimaksud tentunya adalah seseorang berusaha keras untuk mentaati, melaksanakan setiap apa yang diperintahkan dalam syariat, sekaligus ia juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa berlaku jujur adalah merupakan perilaku yang sangat mulia. Berlaku jujur baik dalam ucapan ataupun perbuatan, maka ini merupakan salah satu sikap yang sangat mulia. Kejujuran merupakan sikap yang sangat mulia baik secara moralitas sosial ataupun secara syariat Islam. Namun di zaman sekarang ini kejujuran seolah menjadi suatu barang yang sangat mahal, yang terkadang kita sulit mendapatkan kejujuran tersebut. Bisa kita lihat bagaimana mungkin di perkantoran, di pasaran, di berbagai macam tempat ataupun lingkungan cukup banyak dijumpai ketidakjujuran. Lihatlah di sebuah atau di sebagian tempat pengurusan birokrasi yang seringkali atau pengurusan pendataan atau semacamnya, seringkali kadang kita jumpai dipersulit dengan berbagai macam kedustaan yang ujung-ujungnya ternyata bisa sangat mudah diselesaikan jika uang pelicin diberikan. Lihatlah pula bagaimana di dunia bisnis sebagian pedagang yang mereka ini terkadang bersumpah untuk melariskan barang dagangannya dengan promosi ataupun bahkan testimoni yang juga penuh dengan kebohongan. Melihat fenomena semacam ini, maka pantaslah sebagian orang mengatakan bahwa dunia ini tidak kekurangan orang pintar, namun saat ini yang paling kita butuhkan adalah orang-orang yang jujur. Jujur berarti adalah seseorang berkata benar, yang berkesesuaian antara lisan dan juga hatinya, serta sesuai dengan apa yang terjadi realita hakikat yang sebenarnya. Dan tentunya ini merupakan lawan daripada kedustaan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Berlaku jujur baik secara ucapan ataupun perbuatan tentunya adalah merupakan perintah dari agama. Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan dalam sebuah ayat, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah termasuk daripada golongan orang-orang yang jujur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan dengan sebuah hadis. Beliau menyatakan, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah.
hendaknya kalian menjadi pribadi yang jujur, karena sungguh kejujuran akan membawa kepada banyak kebaikan, dan kebaikan-kebaikan tersebut akan membawa seseorang ke dalam surga di akhirat kelak. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Dan tidaklah seseorang yang senantiasa berusaha untuk berlaku jujur, baik dalam ucapannya ataupun dalam perbuatannya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tersebut benar-benar menjadi pribadi yang jujur. Dari hadis tersebut, maka di antara poin intinya adalah bahwa kejujuran akan selalu membawa kebaikan, dan ia merupakan salah satu daripada kunci utama untuk membuka banyak sekali kebaikan, dan bahkan ia merupakan landasan atau dasar daripada kebenaran. Sesuatu yang paling mendasar daripada kebenaran adalah sesungguhnya kejujuran itu sendiri, yang kejujuran itu juga akan mengantarkan kepada keselamatan dan juga kebahagiaan seseorang yang abadi, yaitu surga di akhirat kelak. Meskipun terkadang kita ketahui bahwa kejujuran juga beresiko, namun resiko yang ia dapatkan dari kejujuran yang dilakukan sesungguhnya jauh lebih banyak keuntungan yang akan ia dapatkan nantinya, baik di dunia apalagi ketika di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jika tadi kita sebutkan bahwa syariat menekankan tentang betapa pentingnya berlaku jujur bagi seorang mukmin, maka hadisnya berlanjut. Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya dengan menyatakan, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan berhati-hatilah kalian dan jauhilah oleh kalian kedustaan, karena sungguh kedustaan akan menyeret seseorang kepada keburukan dan akan semakin menyeret seseorang kepada banyak keburukan, dan keburukan-keburukan yang banyak tersebut akan menyeretnya ke dalam neraka jahanam di akhirat kelak, wal'iyadu billah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya dengan menyatakan, وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Tidaklah seseorang yang senantiasa membiasakan kedustaan meskipun kedustaan kecil, kemudian ia mengulang-ulang kedustaannya tersebut, maka tidaklah ia melakukan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tersebut jadi seorang yang benar-benar pembohong. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua. Yang Rasul alaihi salatu wasallam peringatkan tersebut adalah mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dengan kebohongan ataupun kedustaan, karena kedustaan akan selalu membawa kepada keburukan, bahkan membawa kepada keburukan yang banyak, membuka berbagai macam pintu-pintu keburukan yang sangat banyak, dan juga merupakan salah satu daripada kunci seseorang akan terbawa kepada kebinasaan dan juga kesesatan yang nyata, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Meskipun kita ketahui terkadang kebohongan akan membawa keuntungan, namun percayalah, keuntungan tersebut adalah pasti adalah sebuah keuntungan yang semu, keuntungan yang palsu dan tidak akan bertahan lama, keuntungan sementara yang akan membawanya kepada kebangkrutan, membawa kepada kerugian, membawa kepada penyesalan yang kekal abadi selama-lamanya, baik di dunia ataupun sampai di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sebagai seorang mukmin hendaknya kita
kita berusaha untuk menjadi pribadi yang jujur, baik berlaku jujur secara ucapan ataupun secara perbuatannya. Maka dalam kesempatan kali ini khatib memperingatkan kepada diri pribadi sendiri ataupun kepada jamaah sekalian untuk berusaha berpegang teguh kepada kejujuran dan berusaha untuk meninggalkan sejauh-jauhnya kedustaan, karena sesungguhnya kejujuran itulah yang akan menenangkan dan menyelamatkan kita semua baik di dunia sampai juga ke akhirat kelak. Dan hendaknya kita juga berusaha untuk meninggalkan kedustaan tadi, karena sungguh kedustaan tadi akan membawa kebinasaan baik ketika di dunia ataupun sampai di akhirat kelak. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau menyatakan, fa inna sidqatu ma'ninah wal kadhibu raibah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah merupakan ketenangan dan kedustaan adalah sebuah kegelisahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي يمن وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.